Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 2 dengan judul perikop Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang bisa kita pahami sesuai dengan konteks keadaan kita saat ini dari kitab Kejadian ini tentang manusia dan Taman Eden. Jadi bab kedua ini, perikop ini menceritakan secara lebih detail bagaimana proses penciptaan yang waktu itu Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Di perikop ini diceritakan lebih detail bagaimana peristiwa proses itu. Jadi ini seperti pengembangan lebih lanjut dari proses penciptaan manusia di hari ke-6. Jadi Tuhan membuat taman di Eden. Disitulah ditempatkannya manusia. Jadi manusia yang sudah diciptakan itu masih sendiri, belum ada temannya, belum ada perempuan, belum ada binatang, tumbuhan. Jadi Tuhan lalu menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang buahnya menarik. Termasuk di situ ada pohon kehidupan, juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini ada istilahnya, ada catch-nya, ada syaratnya ya. Ada larangan, aturan mainnya, bahwa nanti pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu nggak boleh dimakan buahnya. Sebab nanti kita lihat.
Lalu diceritakan bahwa di Taman Eden itu ada sungai. Sungai itu membasahi taman itu. Jadi Eden ini taman yang masih asli, masih dalam proses penciptaan, masih zaman penciptaan. Ini seperti Firdaus ya, Taman Firdaus, Taman Eden. Sungainya mengalir, ada sungai yang mengalir, lalu bercabang ke 4 cabang. Pasti zaman itu sungainya pasti jernih, ya, airnya pasti bening. Tidak ada seperti sekarang ya, airnya coklat sebab banyak erosi. Sungai itu terbagi menjadi 4, ada 4 cabang. Ada yang mengalir, ada sungai kecil namanya Pison. Ya, lalu diceritakan berbagai detail di sini. Itu mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, di mana ada emas, dan emas itu sangat baik di sana. Ada damar, ada batu krisopras. Jadi banyak detailnya ya. Nanti berbagai macam jenis spesies juga ada, tapi kita tidak perlu membahas terlalu detail seperti itu. Lalu yang kedua adalah Sungai Gihon, mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Lalu yang ketiga namanya Sungai Tigris, mengalir di sebelah timur Asyur. Dan yang keempat ialah Efrat. Lalu manusia ditaruh di taman itu supaya di Taman Eden ini untuk mengusahakan dan memelihara taman itu ya, menjadi pengawas, pengusaha, dan pemelihara. Ya, lalu Tuhan memberikan perintah. Ini dia perintahnya, larangannya atau aturan mainnya. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini dia, kenapa ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Ya, waktu itu belum ada penderitaan. Manusia itu belum tahu yang namanya kejahatan, belum tahu yang namanya kebaikan. Semua adanya baik, yang tidak ada kejahatan. Tetapi nanti itu adalah sebuah misteri ilahi, di mana nanti manusia jatuh ke dalam dosa karena memakan juga. Sudah dibilang jangan dimakan, aturan mainnya jangan dimakan juga. Karena itu nanti setan mulai mengganggu, jadinya manusia tergoda untuk memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan melihat manusia sendiri. Wah, kasihan, masih laki-laki saja satu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membentuk perempuan. Tunggu dulu. Tuhan belum membuat manusia, belum membuat wanita. Tuhan baru membentuk dari tanah segala binatang di hutan dan segala burung di udara. Oh, temannya, penolongnya masih binatang-binatang ya, temannya ya. Seperti sekarang kita ini kan menjadikan anjing piaraan atau kucing piaraan sebagai teman ya. Ya itulah. Jadi waktu itu Tuhan masih menciptakan binatang di hutan dan segala burung di udara sebagai penolong. Ya, penolong. Tapi belum menciptakan. Lalu Tuhan memberikan itu kepada manusia untuk memberi nama. Kemudian tetapi ternyata belum ada yang sepadan ya. Tadi bilang sudah mau membuat yang sepadan, ternyata belum ya. Ternyata binatang itu tidak sepadan dengan manusia. Makanya Tuhan membuat manusia yang bernama wanita dengan cara membuat manusia itu namanya Adam ya. Lalu membuat manusia itu tidur, lalu mengambil salah satu rusuk dan menutupnya dengan daging. Lalu jadilah perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu untuk melihat. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Oh, artinya perempuan itu
artinya diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan mereka keduanya masih telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Karena apa? Karena mereka belum berdosa. Jadi mereka tidak melihat kedosaan. Semuanya masih tertutup, ya. Karena pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu belum dimakan, belum dilanggar. Jadi manusia masih belum bisa melihat semuanya dengan baik. Jadi atau melihat semuanya dengan baik, tapi hanya yang baik-baik saja, ya, belum bisa melihat yang jahat. Karena itu tadi, pohon pengetahuan yang baik dan yang benar itu masih dijaga. Ya, tapi nanti dalam berikutnya setan mulai ganggu, ya. Setan mulai ganggu, ya. Setan akan membujuk, menipu sang perempuan untuk ayo makan saja, kan kelihatan enak, ya. Lalu akhirnya dimakan juga, ya. Dan pada saat dimakan, mereka melihat bahwa mereka telanjang, terbuka matanya, ya, melihat yang jahat dan yang baik. Sekarang ini mereka masih melihat yang baik-baik saja, ya, masih dalam Taman Firdaus. Nanti setelah mereka memakan buah terlarang itu, mereka akan diusir dari Taman Eden. Lalu apa hubungannya? Bagaimana kita bisa melihat ini, membaca ini dari sudut pandang kita saat ini, ya? Di sini kan dibilang Tuhan menciptakan perempuan, ya. Lalu laki-laki akan meninggalkan ayahnya, bersatu dengan istrinya, ya. Jadi istrinya adalah perempuan, ya. Dalam masa penciptaan itu adalah perempuan dan laki-laki. Tetapi saat ini kan sudah lain ceritanya, ya. Kita mengenal adanya LGBT dan sebagainya. Itu mereka melanggar, ya, penciptaan. Penciptaan adalah laki-laki dan perempuan. Kalaupun mereka merasa lain sendiri, yaitu adalah bagian dari kehendak misterius Tuhan yang kita tidak pahami. Dan kita lanjutkan, karena tadi sedikit terpotong, atau saya potong karena ada gangguan suara dari luar ini. Jadi mengenai penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Betul, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Keduanya menjadi satu daging. Jadi konteksnya dengan sekarang ini kan, dunia kita sekarang ini kan semakin kacau saja, ya. Ada namanya LGBT. Perkawinan jadi bukan lagi hanya laki dan perempuan, tetapi laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan dan sebagainya. Berbagai macam kelainan-kelainan, ya, yang ketidaknormalan. Kita tidak bisa lalu menghakimi, ya, orang lain, ya. Tapi orang lain yang aneh itu juga jangan terus menuntut seenaknya juga, ya. Bahkan kan kadang LGBT di Eropa itu, di gereja Katolik, mereka menuntut agar diberkati juga perkawinan LGBT. Itu kan benar-benar tidak waras dan tidak sadar mereka apa yang mereka minta. Mereka nggak sadar. Bukan tidak sadar, bukan hanya tidak sadar, tetapi mereka juga tidak waras. Contohnya, ya, kalau Anda ada seseorang, ya, bukan Anda, ya, kalau seseorang itu terlahir kleptomania, ya, kleptomania itu kan suka mencuri, ya. Saya selalu ada keinginan mencuri, keinginan untuk mencuri. Ya itu kan nggak benar, itu nggak normal, itu nggak baik, itu nggak wajar, merugikan orang lain. Bukan berarti lalu kita legalisasikan. Kleptomania kita terima sebagai sebuah keadaan kejiwaan. Lalu tidak apa-apa kalau orang mencuri, nggak apa-apa. Karena suka mencuri nggak apa-apa. Nanti semua orang akhirnya ada alasan, saya ini kleptomania. Saya sukanya memang ada dorongan untuk mencuri. Jadi izinkan saya mencuri. Ya nggak bisa. Mencuri nggak bisa. Demikian juga halnya dengan LGBT. Mereka aneh-aneh, ya jangan terus meminta, memaksa, menuntut gereja untuk meresmikan perkawinan mereka yang menyalahi kodrat laki-laki dan perempuan itu. Jangan menuntut lah.
Tetapi kita sebagai masyarakat juga jangan lalu menindas atau menghakimi mereka yang memiliki kelainan, ya, kelainan kejiwaan. Justru kita bantu supaya harapannya mereka bisa kembali normal. Kalau tidak bisa normal ya sudah, tidak apa-apa. Kadang-kadang kan semua di dunia ini tidak ada yang bisa dibalikan seperti semula. Tetapi yang penting jangan menuntut untuk menormalkan apa yang tidak normal, ya. Jadi kita terima apa adanya. Manusia ini kan aneh-aneh, macam-macam diciptakannya. Kita terima itu adalah bagian dari proses penciptaan Tuhan, ya. Kita tidak tahu rencana Tuhan, maksud Tuhan seperti apa. Ada yang dilahirkan buta sejak lahir, ya sudah, itu maunya Tuhan, ya. Lalu kita bantu yang buta, kita tolong supaya bisa hidup dengan baik. Bukan malahan kalau kita memiliki tetangga yang aneh lalu kita olok-olok, bahkan kita tindas, kita lecehkan, kita hina dan sebagainya. Bukan seperti itu juga. Kalau ada orang yang aneh ya kita terima saja, lalu kita bantu supaya bisa kembali sehat, ya. Kalau tidak bisa sehat ya sudah, tidak apa-apa, tetapi juga jangan menuntut supaya dilegalkan, supaya yang tidak sehat itu tetap dinyatakan legal dan dipromosikan. Kan sekarang ini di Amerika itu kan mereka malah membuat buku promosi LGBT, promosi drag queen. Drag queen itu apa? Drag queen itu ya maaf ya, seperti waria yang yaitu mempromosikan masuk ke sekolah supaya bangga menjadi waria misalnya, ya maaf ya. Tetapi ya jangan seperti itulah. Itu sebuah kelainan. Janganlah lalu terus anak-anak yang masih normal lalu dipromosikan supaya menjadi seperti itu. Itu juga nggak benar itu. Jadi kalau ada orang yang mengalami kelainan jiwa ya sudah, kita terima. Kita juga sebagai masyarakat jangan sampai menindas mereka. Mereka juga punya hak azazi, ya. Jadi hak azazinya itulah adalah hak azazi untuk hidup damai, ya. Bukan hak azazi untuk melegalkan perkawinan yang aneh-aneh itu bukan hak azazi, itu kebablasan. Semoga bisa dipahami, ya. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan mereka bersatu menjadi suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Bagi saudara yang mungkin punya pertanyaan mengenai hal ini, karena ini ada topik yang agak sensitif, jadi ya mohon maaf, kita tetap harus bicara apa adanya. Semoga semua bisa dipahami dan kita bantu. Semoga mereka yang merasa menerima hidup ini kok beda itu ya bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan, supaya kiranya dari hari ke hari bisa mendekati, paling tidak mendekati atau paling tidak usahalah untuk menjadi normal. Atau kalau tidak bisa normal juga ya nggak apa-apa, tapi jangan memaksakan diri, jangan memaksakan orang lain untuk melegalkan yang namanya perkawinan yang tidak sesuai dengan penciptaan Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.